The Earth is hurtling towards a climate danger zone, and scientists say greenhouse gas emissions are to blame. Greenhouse gases are primarily emitted through burning fossil fuels, like coal and natural gas, for electricity, heat, and transportation. Pembahasan mengenai carbon trading sedang hangat dibicarakan. Kita tahu bahwa Indonesia sedang berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Kalau kalian ngerasa suhu di bumi semakin hari semakin panas, nah emisi gas rumah kaca merupakan salah satu penyumbangnya. Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah menguji coba carbon trading. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita ulas dulu nih, apa sih sebenarnya carbon trading ini? Kalau kalian masih bingung, kita juga nyediain carbon trading handbook di kolom description. Pasar karbon mengacu pada pasar di mana setiap unit kredit karbon mewakili pengurangan emisi. Di dalam pasar karbon yang diperdagangkan adalah hak untuk melepas atau hak atas penurunan emisi gas rumah kaca dalam satuan setara ton karbon dioksida. Perdagangan karbon atau carbon trading merupakan mekanisme yang disepakati dalam Kyoto Protocol dan juga Paris Agreement, di mana mekanisme ini memberikan hak kepada perusahaan ataupun negara untuk melakukan jual beli kredit karbon. Dalam skema carbon trading diberlakukan sistem kuota atau tunjangan, di mana setiap entitas diberikan kuota untuk memproduksi emisi karbon hingga level tertentu. Bila entitas tersebut memproduksi emisi karbon lebih dari kuota yang telah diberikan, entitas tersebut dapat membeli kredit karbon dari entitas lain yang produksi emisi karbonnya lebih rendah daripada kuota yang telah ditentukan. Carbon trading ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca global. Hal ini tercermin dalam report McKinsey yang memperkirakan bahwa untuk mencapai target penambahan suhu maksimal 1,5 derajat Celcius membutuhkan pengurangan emisi karbon yang sangat besar, meskipun sudah ditopang oleh adanya perdagangan karbon. Kedua, banyak perusahaan yang menyadari bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan emisi atau menguranginya secepat yang mereka inginkan. Tantangan ini tentu berat bagi negara yang ingin mencapai net zero emissions. Sementara, investasi teknologi membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga transaksi kredit karbon ini perlu dilakukan untuk mengimbangi emisi yang tidak bisa mereka hilangkan dengan cara lain. Ketiga, partisipasi dalam carbon trading juga akan mendorong perusahaan dan sektor terkait untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka terkait emisi gas rumah kaca. Karena untuk melakukan carbon trading yang efektif diperlukan data yang akurat dan juga terperinci mengenai produksi emisi karbon tersendiri. Maka dari itu, hal ini akan berdampak pada pemantauan yang lebih ketat pada cara pengukuran maupun cara pengungkapan data produksi emisi karbon. Yang terakhir, peningkatan pendapatan perusahaan dari carbon trading seharusnya akan meningkatkan pula penerimaan pajak yang akan diperoleh oleh negara. Terutama ini besar sekali potensinya bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki area hutan yang sangat masif. Menurut data, Indonesia memiliki 125,9 juta hektar hutan hujan tropis yang dapat menyerap 25 miliar ton karbon, 3 juta hektar hutan mangrove yang dapat menyerap 33 miliar ton karbon, dan 7,5 juta hektar lahan gambut yang bisa menyerap 55 miliar ton karbon. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa potensi ekonomi karbon Republik Indonesia mencapai 565,9 miliar US dollar atau sekitar 8.000 triliun rupiah. Sampai di sini, sejauh mana sih progres carbon trading ini? Menurut berita yang beredar, carbon trading akan dimulai pada September 2023. OJK juga telah menerbitkan pedoman dan acuan perdagangan karbon dalam POJK nomor 14 tahun 2023. Salah satu substansinya yaitu penyelenggara bursa karbon wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar 100 miliar, serta dilarang berasal dari pinjaman. Untuk detailnya, kalian bisa baca langsung POJK tersebut di kolom description ya. Setelah panjang lebar mengenai carbon trading, jadi kesimpulannya, kita tuh investor cuannya dari mana sih? Tentunya ada beberapa industri yang diuntungkan dari skema carbon trading ini. Contohnya, industri energi terbarukan dan juga perusahaan yang memberikan penilaian maupun sertifikasi atas emisi karbon. Karena perusahaan-perusahaan ini memiliki produksi emisi karbon yang lebih rendah. Nah, di sini kita akan merangkum 4 emiten yang mewakilinya. Yang pertama ada PT Pertamina Geothermal Energy atau yang biasa disebut PGEO. PGEO sendiri sudah melakukan carbon trading loh melalui anak usahanya yaitu PT Pertamina Power Indonesia.
Meskipun jumlahnya masih sangat kecil, revenue dari perdagangan karbon mencapai 747.000 US dollar pada tahun 2022. PGEO menjadi salah satu beneficiari dari perdagangan karbon melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi miliknya yang mampu menghasilkan setara 1,7 juta ton pengurangan emisi karbon. Manajemen berekspektasi pendapatan karbon kredit PGEO akan tumbuh 2 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua ada PT Barito Pacific atau BRPT yang melalui anak usahanya yaitu Star Energy Geothermal sudah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Per akhir tahun 2022, BRPT membukukan pendapatan dari carbon trading sebesar 3,5 juta US dollar, di mana salah satu pembangkitnya, Wayang Windu Phase 2 berkapasitas 117 MW sudah terdaftar di Clean Development Mechanism dan Verified Carbon Standard. Yang ketiga, ada PT Mutu Agung Lestari atau Mutu. Sebagai perusahaan testing, inspection, dan certification sekaligus lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca, Mutu juga akan memperoleh manfaat dari adanya bursa karbon. Mutu akan berperan sebagai pemberi jasa validasi dan verifikasi gas rumah kaca bagi perusahaan yang ingin melakukan carbon trading. Dan yang terakhir ada PT Integra Indo Cabinet atau Wood yang bergerak di industri home furnishing. Emiten Wood tercatat memiliki konsesi hutan sebesar 18.000 hektar yang didedikasikan untuk konservasi, serta 160.000 hektar hutan tropis untuk tujuan penebangan. Nantinya, sebagian dari hutan tropis itu akan dialokasikan untuk proyek karbon. Ngomongin soal proyek karbon, emiten yang punya lahan konsesi berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada emiten di sektor lain. Pasalnya, kredit karbon yang berasal dari sektor kehutanan dan tata guna lahan cenderung dihargai lebih tinggi karena dinilai lebih berkualitas. Setelah kita bahas industri yang akan diuntungkan, kira-kira siapa aja nih sektor yang akan ketar-ketir pasca implementasi bursa karbon di Indonesia? World Matters menyebutkan bahwa emisi di Indonesia mayoritas berasal dari industri pembangkit listrik, transportasi, dan pembakaran di bidang lainnya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil oleh industri-industri tersebut, di mana bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke udara saat dibakar. Salah satu industri yang masih membutuhkan bahan bakar fosil dalam proses produksinya adalah industri semen, di mana dalam proses pembuatan semen itu sendiri masih membutuhkan batu bara dalam proses pembakarannya. Karena itu, perusahaan berpotensi menghasilkan emisi karbon yang tinggi, sehingga memiliki kecenderungan lebih untuk membeli kredit karbon dari perusahaan lainnya. Pembelian kredit karbon tentunya berpotensi menjadi tambahan biaya baru bagi industri semen. Yang kedua, ada industri pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, karena batu bara masih menjadi bahan bakar utama dalam pengoperasian PLTU, terutama di Indonesia, karena pembangkit listriknya masih didominasi oleh PLTU. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa industri mungkin perlahan akan mengganti penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya, PLTU yang dapat mengganti penggunaan batu bara menjadi bahan bakar biomasa. Selain adanya potensi kenaikan pendapatan bagi emiten-emiten yang mampu mengutilisasi pengurangan karbon miliknya, partisipasi emiten dalam penjualan kredit karbon akan meningkatkan probabilitas emiten tersebut untuk masuk ke dalam indeks ESG global maupun nasional. Beberapa contoh indeks ESG antara lain MSCI Emerging Market Climate Action Index, FTSE Emerging Asia ESG Index, MSCI Indonesia ESG Screen Index, IDX ESG Leaders, dan masih banyak lagi. Ketika suatu emiten masuk ke dalam suatu indeks, umumnya saham dari emiten tersebut akan menjadi lebih liquid karena ditopang oleh adanya transaksi dari reksadana yang komposisi portofolionya mengikuti komposisi dari indeks-indeks tersebut. Jadi, saham apa aja nih yang akan masuk ke watchlist kalian setelah nonton penjelasan tadi? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. See you on the next video.